Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, dalam nama Yesus Kristus. Kita bersyukur kita boleh berjumpa lagi di pagi hari ini dengan kesehatan, anugerah yang Tuhan berikan kepada kita semua para umatnya. Dan kita akan merenungkan renungan kita pada hari ini. Sebelum itu, mari kita berdoa minta pertolongan dari Sang Maha Pencipta langit dan bumi. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang penuh kasih, Allah yang kami muliakan, di dalam satu nama Yesus Kristus, kami bersyukur untuk rahmat dan pertolongan-Mu bagi kami, sehingga kami boleh mengawali pagi hari ini Tuhan, merenungkan sebagian sabda kebenaran firman-Mu. Tuhan menolong para umat-Mu dalam mengawali aktivitas pagi di pagi hari ini. Kami meminta bimbingan dan tuntunan-Mu di pagi hari ini. Kami mengucap syukur kepada Bapa di surga. Hanya di dalam satu nama Allah yang menolong kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dan saudara-saudara, renungan kita pada pagi hari ini pelajaran dari kehidupan Rut yang terambil di dalam Rut 1 ayat 4 dan di dalam Kejadian 11 ayat 31 dan 19 ayat 37. Rut adalah perempuan Moab yang terhubung dengan Israel melalui Lot, keponakan Abraham. Dalam Rut 1 ayat 4 dan di dalam Kejadian 11 ayat 31 dan 19 ayat yang ke-37. Rut hidup pada zaman hakim-hakim. Ia telah menikah dengan putra seorang Yahudi yang tinggal di Moab. Namun ayah mertuanya, suaminya, dan serta saudara suaminya juga meninggal. Oleh karena itu Rut harus memutuskan apakah sebaiknya ia tinggal di Moab, tanah airnya, atau pergi bersama Naomi, ibu mertuanya, ke tempat yang tak dikenalnya, Yehuda. Rut mengasihi ibu mertuanya dan berbelas kasih padanya karena ibu mertuanya sudah kehilangan suami dan kedua putranya. Ipar Rut, Orpah, memutuskan untuk tinggal di Moab, sedangkan Rut tidak ingin berpisah dengan Naomi atau Allah bangsa Israel yang ia kenal. Sama-sama Rut dan Naomi berkelana kembali ke kota Betlehem di Yehuda, di mana mereka hendak memulai kehidupan baru. Kesaksian Rut mulai menyebar dan Boas, pemilik ladang yang tidak jauh dari kediaman mereka, mendengar kesetiaannya sebagaimana diungkapkan di dalam Rut 2 ayat 11 sampai 12. Telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu, serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikurniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan, Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Kebiasaan adat Israel ketika seorang meninggal tanpa mempunyai anak adalah saudaranya akan menikahi jandanya guna meneruskan garis keturunannya. Karena saudara suami Rut juga meninggal, maka dia dan Naomi terpaksa menghidupi diri mereka sendiri. Rut berpergian tiap hari untuk memungut jelai yang tertinggal oleh penyapit-penyapit di ladang demi menghidupi dirinya serta Naomi. Ketika Boas pulang, ia memperhatikan Rut dan menanyakan hambanya tentang wanita itu. Sang hamba memberitahu majikannya tentang kesetiaan Rut terhadap Naomi dan kerja kerasnya di ladang.
Boas memberitahu Rut bahwa dirinya boleh berada di ladang dan bekerja dekat dengan wanita-wanita lainnya, dan juga menghimbau para pria supaya tidak mengganggunya dan mempersilahkan dia minum dari tempayan yang disediakan ketika ia haus. Di dalam Rut 2 ayat 8-9. Dengan rendah hati dan penuh syukur Rut bertanya mengapa ia diperlakukan dengan baik, padahal dirinya orang asing. Dan ketika itu Boas menjelaskan bahwa ia telah mendengar ceritanya tentang kesetiaan Rut pada ibu mertuanya. Di dalam Rut 2 ayat 10-13, Boas terus memperlakukan Rut dengan baik, bahkan sampai memberinya makan dan mengatur supaya penyapit-penyapit sengaja meninggalkan jelai supaya dapat dipungutnya. Di dalam Rut 2 ayat yang ke-14-16, ketika Rut memberitahu Naomi tentang di mana ia memungut jelai, Naomi bergembira dan memberitahu Rut bahwa Boas adalah saudara dekatnya suami Naomi, Elimelek. Oleh karena itu, Boas memenuhi syarat menjadi penebus kerabatnya. Meneruskan nama keluarga adalah hal yang amat penting di Israel, sehingga Rut dapat meminta Boas memenuhi peran itu. Naomi meminta Rut melanjutkan pekerjaannya di ladang Boas, dan dilakukannya selama masa tuayan jelai dan gandum. Di dalam Rut 2 ayat 18-23. Pada masa tuayan jelai, Naomi menyarankan supaya Rut mendatangi Boas ketika ia menampi jelai dan memintanya menjadi penebus kerabatnya. Pola pikir Rut terbuka dan ia mudah diajari, sehingga ia mendengarkan saran ibu mertuanya dan melakukannya. Dalam Rut 3 ayat 2-5, Rut menaati perintah Naomi secara persis. Boas memberi respon yang baik, namun ia mengetahui seorang saudara yang lebih dekat sehingga orang itu lebih berhak menebus Rut serta aset keluarganya. Orang itu perlu diajak diskusi sebelum Boas berhak menikahi Rut. Pada keesokan harinya, Boas bertemu dengan orang itu yang kemudian melepaskan haknya atas Rut serta aset Naomi. Rut dan Boas menikah dan dikaruniai putra bernama Obed. Para wanita-wanita bersukacita atas kesetiaan Allah dan berkata pada Naomi, "Terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel, dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki." Dalam Rut 4 ayat 14-15. Rut mempercayai Tuhan dan Tuhan membalas kesetiaan dengan memberinya suami, putra Obed, cucu Isai, dan seorang cicit bernama Daud, raja Israel. Dalam Rut 4 ayat 17. Selain semua karunia ini, Mazmur 127 ayat yang ketiga, Allah memberi Rut kehormatan berada di daftar keturunan Yesus di dalam Matius 1 ayat yang kelima. Rut adalah contoh bagaimana Allah dapat mengubah kehidupan dan membawa ke arah yang telah Ia tentukan. Kita melihat penggenapan rancangan sempurna dalam kehidupan Rut, sama halnya dengan semua anak-anaknya di dalam Roma 8 ayat yang ke-28. Meskipun Rut berasal dari latar belakang berhala di Moab, ketika ia menjumpai Allah Israel, ia menjadi saksi hidup akan orang yang beriman kepada Allah. Meskipun ia tinggal dalam kesederhanaan sebelum menikahi Boas, ia percaya bahwa Allah setia dalam memelihara umatnya. Rut juga merupakan teladan kerja keras dan kesetiaan. Kita tahu bahwa Allah membalas kesetiaan, tapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk karya dan kasih setiamu bagi kami, sehingga kami boleh merenungkan sabda kebenaran firman-Mu,
kami boleh belajar tentang kehidupan roh, dan kami memelihara iman kami, kesetiaan kami, dan Engkau dapat kami setia di akhir nanti. Terima kasih untuk kasih setiamu, dan kami mau mengawali aktivitas kami penuh ucapan syukur dan berkat yang daripada Tuhan, di dalam nama Yesus, Allah yang mengasihi umatnya serta berseru kepadanya. Haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.